Anindo usir dubes Australia di Indonesia. Indonesia tidak bisa disalahkan karena tidak adanya informasi baru tambahan dan tidak adanya informasi tambahan dari pihak Australia terkait hal ini, maka tidak bisa Indonesia disalahkan apabila kita menganggap bahwa itu benar terjadi. Nah, dalam konteks ini saya kira perlu juga dieksplor bagaimana ini menyangkut soal manuver ataupun bergeraknya kelompok-kelompok radikalisme dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Bagaimana kemudian negara harus bisa mengelola itu dalam tata yang lebih efektif dan efisien. Perhatian pemerintah ya tentunya juga perlu untuk diperluas ya, artinya ditingkatkan, tidak hanya seperti sekarang ini, bagaimana kemudian mereka juga sama-sama berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini bisa jadi BSSN, Kominfo ataupun badan-badan yang punya tanggung jawab di ruang cyber. Aliansi Nasionalis Indonesia mengancam sikap Australia yang menghadap para pejabat tinggi Indonesia termasuk Presiden. Presiden Anindo meminta Duta Besar Australia di Indonesia diusir, termasuk para staf kedubes yang terlibat langsung dengan proses penyadapan itu. Perintah kali ini memang harus tegas kepada Australia, usir dubesnya dan staf-staf kedubes Australia yang terlibat dalam penyadapan itu. Ketua Umum Anindo Edwin Hendawan Sukawati kepada wartawan. Aksi penyadapan oleh Australia tak bisa ditolerir. Selain melanggar hukum dan etika hubungan internasional, penyadapan adalah tindakan subversif, yakni merongrong kewibawaan pemerintah yang sedang berkuasa. Kami melihat penyadapan itu sebagai aksi subversif, dan Australia harus meminta maaf tegasnya. Tidak hanya mengusir diplomat Australia, Anindo juga meminta pemerintah RI untuk mengajukan ke PBB saksi bagi setiap negara yang melakukan penyadapan. Edwin menyatakan diperlukan kesepakatan antar negara untuk memberikan sanksi oleh PBB. Dalam kaitan ini juga perlunya solidaritas negara-negara ASEAN untuk ikut memberikan hukuman atau sanksi kepada Australia. Bisa saja pemboikotan, kata Edwin. Anindo, kata Edwin lagi, juga meminta pemerintah bersama DPR RI ditambah organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk mengirim tim untuk menemui mantan analisis Badan Keamanan Nasional, Edward Snowden, yang membocorkan penyadapan itu. Perlu klarifikasi dan diperlukan informasi detail tentang hasil penyadapan Australia kepada pejabat-pejabat penting Indonesia. Sekjen Anindo, Suryo Koyo, menambahkan keperluan penyadapan di bulan Agustus itu untuk apa? Ada agenda apa di balik penyadapan itu? Sehingga kita bisa putuskan bagaimana hubungan diplomatik kita dengan Australia. Kita ingin tahu persis agenda mereka apa, katanya lagi. Indonesia menilai kemitraan pertahanan baru antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dapat meningkatkan risiko konflik langsung di Indo-Pasifik. Kerjasama itu memungkinkan Australia memiliki kapal selam bertenaga nuklir hingga sistem bentang Tomahawk. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Qadir Jailani, hal itu memicu rasa cemas dari negara-negara sekitar yang akhirnya dapat meningkatkan risiko perlombaan senjata di kawasan. Kehadiran AUKUS menimbulkan kekhawatiran kita bahwa konflik langsung semakin mungkin terjadi, kata Qadir dalam diskusi webinar Foreign Policy Community of Indonesia berjudul AUKUS Response from Southeast Asia, Jumat 1 Oktober. Selain itu, Qadir khawatir AUKUS dapat mengabaikan komitmen negara-negara terkait perjanjian non-proliferasi nuklir. Menurutnya, Kementerian AUKUS masih memiliki banyak celah yang dapat berisiko mengarah pada pengabaian komitmen NPT. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga telah mewanti-wanti bahwa AUKUS dapat meningkatkan tensi di kawasan Indo-Pasifik, bahkan perlombaan senjata hingga perang dingin. Dalam diskusi yang sama, Wakil Presiden Akademik Diplomat Vietnam, Nguyen Hung Son, menyampaikan seharusnya AS, Inggris, dan Australia turut mendiskusikan kemitraan AUKUS dengan ASEAN. Sebab kesepakatan ketiga negara besar itu berhubungan dengan wilayah Asia Tenggara. Pertama-tama, saya pikir dampak langsungnya adalah kesan bahwa AS dan bahwa Inggris, bahkan Inggris memiliki komitmen jangka panjang di kawasan ini. Mereka memperkuat sekutu mereka dan terlepas dari pembicaraan mereka tentang sentralitas ASEAN, ada banyak pendekatan pada sekutu dan mitra tradisional mereka, ujar Nguyen. ASEAN Pro bertanya pada dirinya sendiri mengapa hal kesepakatan itu terjadi di atas wilayah ASEAN. Dan tanpa sepengetahuan ASEAN, paparnya menambahkan, Nguyen juga menilai AUKUS adalah alat bagi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia untuk memperkuat pengaruh mereka Asia Tenggara di tengah ancaman agresivitas China.
Banyak analis menilai kemitraan AUKUS yang ditetapkan secara tiba-tiba dilakukan guna membendung manuver dan pengaruh Cina yang semakin besar di Indo-Pasifik.